Ya, ini jadi teringat di Webex nih Teh Umi. Recordnya hanya di organizer gitu, di host. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat Bapak Ibu, salam pendidikan, salam virtual. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini, di hari kedua, tepatnya hari Sabtu 9 Oktober 2021. Jadi kita masih saja diberi kekuatan oleh Allah dan alhamdulillahnya kita masih diberi semangat yang luar biasa untuk belajar dan terus belajar. Dan salah satunya melalui video conference kita pada siang hari ini, kita akan kembali belajar melalui kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi digital guru abad 21, dan hari ini sekali lagi memasuki hari kedua. Selanjutnya pada hari ini sesuai dengan matriks yang sudah kami bagikan, hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Form dan OneDrive dan Office Online. Untuk sesi pertama, jadi kita bagi 2 sesi untuk pemaparan materinya, Bapak Ibu. Pemaparan materi pertama itu adalah Microsoft Form. Dan yang akan memaparkan materi pada siang hari ini adalah Bapak Muhammad Azan. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan lebih jauh tentang Bapak Muhammad Azan ini, tapi berhubung saya tidak memperoleh CV-nya beliau. Yang saya tahu Bapak Muhammad Azan ini adalah master saya sama-sama kuliah dengan beliau di Pasca Sarjana Universitas Aluleo, dan beliau ini adalah orang hebat yang saya kenal, banyak lucu-lucunya, banyak jahilnya gitu, dan orangnya semangat yang luar biasa. Beliau ini telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia di level 100 dan berhasil menyelesaikan pelatihannya dengan baik, sehingga pada hari ini beliau pun akan berbagi dengan Bapak Ibu untuk 2 materi. Namun biar Pak Azannya tidak ngos-ngosan, materi pertama kita beri kesempatan dulu, nanti kita akan ada break untuk sesi tanya jawab, dan nanti kemudian selepas asar kita akan lanjut ke pemaparan materi kedua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Azan untuk memaparkan materinya. Sambil bisa memperkenalkan diri dulu Pak Azan, soalnya saya belum tahu nih tempat tugasnya di mana. Silakan Pak Azan. Iya, terima kasih Ibu. Saya sebut Ibu Prof ini. Jadi ada 2 orang yang sahabat saya ini yang saya sebut dengan Prof, bukan Master lagi. Pertama adalah Prof Baharudin, yang kedua adalah Prof Bu Indah. Beliau adalah orang-orang hebat. Saya sebenarnya dipaksa-paksa dulu awalnya nih ikut kegiatan ini. Hanya lama-lama karena sering dengar, akhirnya saya rasa ini sangat bermanfaat buat keberlanjutan kita sebagai tenaga pendidik terutama. Itu baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Azan. Tempat tugas saya sebagai honorer ini terbangnya di mana-mana. Jadi di SMA 1 Raha, di pesantren di Goali, di kampus STAIS, di Politeknik, dan macam-macam. Itu profil kegiatan saya sebagai seorang tenaga pengajar. Selanjutnya sedikit tentang bagaimana kemudian saya bisa diamanahkan untuk menjadi pendamping sebenarnya teman-teman sekalian. Saya lebih menyebutnya itu daripada menyebutnya sebagai trainer, karena saya ini baru lulus juga dari pelatihan yang Bapak Ibu laksanakan hari ini, yang dulu kita berangkat dari nol atau bahkan berangkat dari apatis tentang kegiatan ini.
Akhirnya kemudian kita coba belajar, dan hari ini kita mencoba mempraktekkan sebuah hadis yang kita percaya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya kita adalah kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi sedikit banyak yang kami tahu tentang materi hari ini atau Office 365 ini, terkhusus tentang Microsoft Form dan OneDrive akan kami bagi. Tapi tentu saya secara pribadi tetap minta bimbingan dan pantauan dari kedua Prof yang saya sudah sebutkan tadi, Prof Baharudin dan Prof Indah. Saya kira itu Bu Indah perkenalan saya. Luar biasa jam terbangnya. Bukan jam terbang ini. Ya, jadi saya mungkin kita langsung mulai saja ya Bu Indah. Silahkan Pak. Karena saya mohon izin dulu ini kalau 3 kurang 10 saya harus leave dan saya harus laksanakan tugas utama juga, kita harus bagi sholat. Saya mau minta break sebentar. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk tentang salah satu fitur yang disediakan dari Office 365 ini, yakni Microsoft Form. Microsoft Form ini, teman-teman sekalian, mungkin secara bahasa Indonesia form itu kayak apa ya, lembaran ya. Selama ini kita berhubungan dengan dunia manual, kita membuat survei manual, kita membuat ini semuanya kita manual, kemudian atau misalnya kita ketik kemudian kita print soal ataupun lembaran survei, lembaran polling dan lain-lain. Di Office 365 ini melalui Microsoft Form-nya menyediakan kita salah satu aplikasi ini agar kita bisa membuat formulir, survei, kues dan yang saya sebutkan tadi itu secara online. Dan yang kemudian itu akan mempermudah kita dalam hal apakah itu memantau responnya ataupun mengelola datanya ataupun dalam hal keamanan penyimpanan data-data yang kita buat. Jadi ada materi yang sudah kami buatkan ini. Ini saya share di mana ini Bu? Ini saya langsung share di sini ya. Kemudian mungkin nanti link materinya bisa dikirim grup saja Bu. Iya boleh. Bapak Pak Hasan silahkan share screen dulu. Untuk materi ya, untuk materi nanti bisa kalau agak banyak dikirimnya ke OneDrive, nanti link OneDrive-nya yang di-share di peserta. Karena Pak Bahar ini kayaknya belum membuat kelas untuk kelas Teams untuk teman-teman peserta itu mengumpul tugas. Ya silakan Pak Azan. Iya, jadi sudah tampak yang saya sharing? Sudah Pak. Ya, jadi ini saya sharing dalam bentuk PDF ya. Mungkin nanti untuk link ininya, link PowerPoint-nya nanti saya kirim di grup ya saja ya. Iya. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai praktik tugas teman-teman sekalian, tugas guru-guru hebat tentang Microsoft Form ini, di sini ada kurang lebih ada 11 yang harus diselesaikan atau harus dimengerti kemudian diselesaikan oleh teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya saya akan berikan dulu overview-nya tentang bagaimana langkah-langkah pembuatan Google Form ini, Microsoft Form ini. Di sini ada yang pertama ini saya sebut panduannya. Jadi ada langkah-langkahnya. Ini saya tunjukkan dulu sebelum kita masuk praktiknya. Pertama, teman-teman sekalian sudah dibekali akun Office 365. Maka pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke sini, ke portal office.com. Kemudian selanjutnya kita ini nanti ada tanda sign in di sini yang panah warna kuning ini, agar kita bisa masuk ke Office 365. Tentu nanti menggunakan akun Muna Cerdas yang sudah dibagikan oleh Pak Bahar tadi. Selanjutnya masuk di sini, masukkan passwordnya, masukkan akun dan passwordnya.
Kemudian teman-teman sekalian sign in atau masuk. Kemudian nanti pada saat kita sudah masuk, kita akan ditampilkan halaman depan daripada Office 365 ini. Di situ ditampilkan banyak sekali aplikasi layanan-layanan Office 365 yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini kita akan fokus dulu kepada Microsoft Form. Di sini ada tanda panah kuning ini. Ini Microsoft Form-nya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Form ini tentunya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menggunakan Google Form, mungkin tidak akan terlalu kesulitan karena ada beberapa hal-hal yang langkah-langkah yang mungkin akan sama dengan Microsoft Form ini. Ya, mungkin itu akan lebih memudahkan. Selanjutnya ini kita masuk pada tampilan pertama setelah kita klik Microsoft Form itu, kita akan ditampilkan dua ini. Jadi ada dua jenis form yang akan kita buat, disiapkan di sini. Jadi ada new quiz, ada new form. Mohon maaf ini yang saya screen ini masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kalau tampilan bahasa Indonesianya mungkin kuis baru, sama ini formulir baru. Ya. Jadi apa maksudnya? Kalau di new quiz berarti kita akan buat soal menggunakan Microsoft Form ini. Kemudian pada tampilan kalau kita klik new form, maka kita akan membuat semacam formulir, entah itu formulir pendaftaran kah, atau misalnya survei, atau misalnya polling, atau banyak sekali yang kita bisa buat dengan menggunakan new form ini. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap selanjutnya, ini kita masuk ke bagaimana cara kita bikin form. Nah, ini langkah-langkah membuat formulir. Sebentar kita akan praktik, ini overview saja. Pengenalan fitur-fiturnya dulu. Nah, ini saya coba arahkan teman-teman sekalian ke new form-nya di sini. Kemudian nanti masuk di sini. Ada entitled form di sini. Kalau formulir tanpa judul kalau bahasa Indonesianya ini. Formulir tanpa judul, kalau yang settingan komputernya itu pakai bahasa Indonesia, maka di sini formulir tanpa judul. Di sini biasa kita ketikkan judulnya ini. Misalnya formulir pendaftaran workshop Office 365. Di bagian bawah sini nanti ada deskripsinya. Kita bisa misalnya sini kita tuliskan meningkatkan kemampuan digital guru. Nah, selanjutnya di sini ada add new, tambahkan baru. Nah, nanti akan masuk ke bawah sini. Ya, di sini kita akan tulis nama lengkap misalnya. Jadi, apa maksudnya kita tulis ini? Kita berharap bahwa orang yang akan mengisi itu akan menuliskan namanya. Jadi, misalnya nama, tidak perlu kita tanya siapa namamu. Tidak perlu bikin pertanyaan begitu, tapi kita cukup nama karena itu yang akan kita tahu. Selanjutnya masuk ke bawah, misalnya kita tuliskan jenis kelamin. Nanti di sini ini ada pilihan-pilihan tentang fitur tentang, nanti karena kita buka pada saat praktik nanti, pilihan-pilihan kita buat soal itu, pilihan jawaban misalnya apakah dia dalam bentuk teks, dalam bentuk pilihan, dalam bentuk skala, dan lain-lain, nanti kita akan lihat. Selanjutnya ini ada semuanya ini, sama dengan tadi kurang lebih. Nah, kemudian ada beberapa fitur lain yang diberikan di Microsoft Form ini. Ada pratinjau, ada tema, ada kirim. Nah, misalnya kita ingin mengganti tema, temanya itu ada di sini. Klik tema, kemudian kita sesuaikan tema yang ada di sini. Nah, namun jika kita ingin tema yang lain, entah kita ingin kita berikan gambar-gambar kesukaan kita yang tidak ada di sini, tentu nanti kita akan masuk ada tanda tambah di sini. Baru kemudian kita lanjutkan cari. Nanti pencariannya apakah dia tersimpan di drive kita, OneDrive kita nanti, atau di laptop kita, di PC kita. Nah, selanjutnya ada menu kirim, nanti ada menu kirim. Ini cara bagaimana kita mengirim. Ya, kita mengirim link, mengirim formulir yang sudah kita bikin. Ya, nanti ada menu kirim. Kemudian ada tiga tampilannya di sini. Ada yang tanda apa ini? Tanda kayak rantai ini.
Ini kita copy linknya, kemudian di sini ada email, kita akan kirimkan ke email. Atau misalnya barcode, jadi nanti kita buat barcode-nya, jadi siswa nanti, atau orang yang akan mengisi tinggal dia mau masuk di form itu tinggal scan barcode-nya. Nah, di sini ada kita salin linknya. Nah, jadi kemudian nanti ada juga kita akan menampilkan jawaban daripada form yang sudah kita kirimkan dan sudah diisi oleh ini ya, oleh peserta. Kemudian nanti dibuka pada bagian sini nih, bagian respon ya. Nanti pada bagian respon di sampingnya pertanyaan itu ada ini. Di pertanyaan tadi adalah halaman kita membuat pertanyaan, di sebelah sini ada respon nanti. Respon itu kita akan melihat siapa-siapa yang sudah mengisi di sini. Nanti di bagian bawah ada ini nama siapa yang sudah mengisi nih. Tapi kalau kita ingin melihat rekapan secara lebih detail, maka nanti kita akan klik ini tanda panah, dia akan mengarahkan kita ke form dalam bentuk Excel. Jadi itu untuk pengenalan, untuk yang formnya. Nanti kita akan masuk juga kepada kuis, bagaimana cara pembuatan soal. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada prakteknya. Jadi, mohon maaf. Ya, jadi teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman sudah masuk mengikuti petunjuk tadi, nanti akan diarahkan ke sini. Ya. Jadi teman-teman, nanti klik yang bagian sini, ada bagian aplikasi ini. Jadi akan ditampilkan semua aplikasi-aplikasi yang ada di dalam sini. Ya. Sebentar. Masih presentasi. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih kedengaran, Pak. Silakan dilanjut. Saya kira sudah pada tidur semua. Ya, selanjutnya nanti atau mungkin ada teman-teman yang bagusnya mungkin langsung mengikut ya, bisa ya? Iya, bisa Pak Azan, silahkan langsung praktek demo. Nah, teman-teman peserta silahkan mencoba atau mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Azan gitu, sambil mendengarkan, sambil ngikut gitu. Silahkan Pak Azan. Ini saya tidak lihat tampilan formnya di mana nih. Di titik 9 itu Pak, diklik aja. Di bagian atas Pak Azan. Iya, titik 9 itu diklik aja. Ya, jadi ini sudah muncul teman-teman. Di bagian atas ini titik 9. Nah, di sini nanti kita masuk di formnya. Kita klik. Ini pelan-pelan saja. Ya, jadi ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya seperti ini. Yang tadi ada 2 tampilan untuk form itu ada di dalam sini dia, bersembunyi. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai dulu dari formnya, ya agak gampang-gampang. Kita klik. Sambil kita menunggu, ini tergantung juga kekuatan jaringan ini. Maaf, jaringan ini masih belum ini. Ya.
Ya, jadi teman-teman semua, sini sudah masuk. Jadi misalnya pada untitled form ini kita masukkan judulnya. Jadi katakan misalnya kita buat tadi formulir pendaftaran workshop Office 365. Nah, seperti itu. Di deskripsi ini sifatnya opsional, artinya bisa diisi, bisa tidak. Tapi kalau misalnya kita mau isikan juga ini lebih bagus untuk tambahan keterangan deskripsi. Misalnya kita tambahkan meningkatkan kemampuan digital guru. Nah, begitu misalnya. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin masuk kepada pertanyaannya, kita klik add new yang ini. Ya. Perhatikan teman-teman semuanya, di sini kita disiapkan banyak sekali pilihan-pilihan kita mau buat pertanyaan. Kalau dia dalam bentuk pilihan choice berarti kita punya beberapa alternatif untuk jawabannya. Kemudian dalam bentuk teks, berarti dia jawaban teks. Coba kita coba dulu yang dalam bentuk teks, misalnya kita tuliskan di sini nih nama, misalnya nama lengkap. Jadi orang yang akan mengisi formulir, dia pertama harus mengisi nama lengkapnya. Nah, gini. Kemudian setelah itu di sini ada required. Ini kalau ini kita hidupkan, kita aktifkan, maka itu artinya bahwa yang mengisi form ini dia wajib mengisi nama lengkapnya. Dia tidak akan bisa pindah pada pertanyaan selanjutnya kalau namanya belum dijawab. Gitu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan pertanyaan baru, bisa kita pakai duplikat yang ini. Jadi secara otomatis dia masuk ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya begini, kita coba klik. Nah, masih itu bagus kalau misalnya kita mau copy sesuatu yang mungkin pernyataan di pertanyaannya itu sama. Ya. Jadi atau pilihan-pilihan lainnya kayak tadi, pilihan lainnya adalah misalnya nama, kemudian kita inginkan dia pilihan setelah itu, misalnya pilihan ganda yang ini. Nah, kita ingin di sini dia tulis jenis kelamin. Nah, berarti di sini opsinya kita bisa berikan misalnya laki-laki, pria, yang kedua adalah wanita. Nah, kemudian ini kita require. Selanjutnya kita ingin tambahkan misalnya asal sekolah. Ya, berarti asal sekolah kita pakai teks saja. Asal sekolah. Nah, lanjut lagi apa yang akan kita berikan. Terus selanjutnya ada lagi yang ini, rating. Rating ini berhubungan dengan misalnya tingkat kepuasan. Jadi kalau kita mau buat semacam survei begitu, ada tingkat kepuasan seseorang, kita pakai ini. Jadi, coba kita klik ini. Jadi dia tanda bintang. Nah, gini misalnya nih. Dan dia levelnya bisa sampai lebih dari 5. Misalnya kita setting 5. Nah, ini bisa diganti. Nah, misalnya dalam bentuk number atau misalnya dalam bentuk star saja kayak tadi. Itu kalau misalnya kita ini. Kita mau buat ada tingkat kepuasan orang, misalnya tingkat kepuasannya itu level berapa. Kalau 1 berarti kurang puas, 2 puas, 3 gitu. Nah, selanjutnya misalnya seperti itu. Atau kita hilangkan dulu yang ini.
Kemudian ada lagi date. Date itu tanggal. Jadi misalnya kita mau butuh orang itu menyisipkan tanggal pada saat pengisian formulirnya. Maka kita klik. Secara otomatis ini kita tulis tanggal. Maka dia akan terinput dengan sendirinya. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian sini ini tampilan kalau dia, jadi kalau coba kita preview dulu sampai di sini, ini ada menu preview untuk kita lihat bagaimana hasil pekerjaan kita atau misalnya tampilan ketika link ini dikirimkan ke orang lain. Jadi kita lihat previewnya dulu. Nah, ini previewnya. Jadi ini nama lengkap, kemudian jenis kelamin, begini tampilannya, asal sekolah, tanggal. Nah, gitu. Jadi nanti begini kan akan begini ke kurang lebih tampilannya nanti pada saat dibagikan ke orang. Kemudian kita ingin bahwa ini akan membentuk dua halaman. Jadi halaman identitas ini dia halaman pertama. Nanti halaman kedua kita buat di untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka kita bikin di halaman kedua misalnya. Jadi kita klik add new tadi, baru di sini kita masuk section. Nah, maka kita masuk section kedua. Di sini. Nah, misalnya section kedua kita tuliskan apa? Misalnya tuliskan lengkapilah atau apa ya? Serahlah, misalnya kita tulis apa saja. Lengkapi apa ya? Atau misalnya apa? Lengkapi, saya kurang konser nih karena di masjid ini sudah memanggil ini. Jadi bagaimana ini Bu Indah? Halo monitor Ibu Indah. Ya, bagaimana Pak Azan? Bagaimana ini? Apakah kita harus break dulu karena ini sudah azan di masjid ini? Seperti apa? Atau Pak Bahar gimana Pak Bahar? Boleh, silakan break dulu. Nanti bisa mungkin Bu Indah bisa bantu untuk melanjutkan bagian sudah sampai di section ini formnya. Kasihan. Oh, iya. Boleh. Ya, jadi saya tidak live ini, tapi saya mau pergi sholat dulu, biar saya tetap on. Ya, nanti setelah balik Pak Azan bisa langsung lanjut lagi ya. Silakan. Siap. Saya juga. Salahnya masjid depan rumah. Ya, itu bukan masalah itu. Iya. Iya, salah. Bukan masalah. Kewajiban. Iya. Ya, Pak. Bu Indah barangkali bisa take over dulu ini untuk pembahasan tentang section. Nanti Bapak sambil ada perekaman kan ini lagi sedang berjalan rekamannya. Bapak Ibu diharapkan untuk tetap stay. Bagi yang mau menjalankan sholat silakan sholat dulu nggak apa-apa karena ada rekaman nanti yang Bapak Ibu bisa akses ya. Halo Bu Indah, halo. Bisa monitor? Ya bisa Pak. Gimana? Saya lanjutkan saja ya. Soalnya nanti ada materi OneDrive lagi. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat di Bapak Ibu nih. Sampai di mana tadi Pak Azan ya? Bentar. Apakah layar saya bisa tampil, Pak? Iya, ini sudah bisa tampil. Oke, saya coba akses dulu karena ini saya belum buka sama sekali ya. Di portal.office. Tadi Pak Azan sudah sampai di titik ini ya. Saya coba akses dulu formnya. Tadi Pak Azan ambilnya apa Pak Bahar ya? Kuis atau form? Form ya. Oke. Jadi Bapak Ibu
saya lanjut ke form. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azan bahwa di Microsoft Form ini ada 2 jenis tipe form yang bisa kita gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu biasa membuat soal-soal ulangan, soal ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun dalam bentuk ujian ya, tes buat siswa. Nah, Bapak Ibu menggunakan new quiz. Jadi ada quiz. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuatnya dalam bentuk form biasa, seperti form presensi ya, Bapak Ibu biasa isi, atau form yang dikatakan oleh Pak Azan tadi ya, ada angket atau ada apa ya, survei yang ingin digunakan, maka Bapak Ibu gunakan form ini, new form. Jadi ada new form, ada new quiz. Perbedaannya itu tadi, yang satu buat survei, angket, yang satunya ini buat quiz kayak ulangan gitu. Apalagi ya selain ulangan. Yang jelas bentuknya seperti itu. Dan yang sudah dijelaskan oleh Pak Azan tadi adalah satu bentuk form. Saya coba klik form ini. Bapak Ibu tinggal diklik aja new formnya. Maka yang tampil seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, di bagian atas saya lanjut saja. Di sini adalah saya misalnya mau buat form, tadi sudah ini ya Pak Azannya ya. Form presensi aja. Ini kan cuman contoh ya Bapak Ibu. Nah, di bagian judul ini untitled form itu adalah minta judul. Saya tidak bisa melanjutkan ke Pak Hasan, saya mulai aja di sini. Presensi misalnya ya, presensi pelatihan hari kedua gitu. Saya pakai ini aja. Presensi pelatihan hari kedua. Tinggal ditambah di sini peningkatan kompetensi digital guru. Oke, jadi judulnya sudah ada. Nah, bagusnya di form ini Bapak Ibu bisa atur fontnya ya. Jadi kayak Bapak Ibu ingin memberikan sentuhan atau warna pada font biar tidak membosankan, tidak jenuh, Bapak Ibu nanti tinggal blok seperti ini. Nah, itu tampil fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengubah font gitu. Biar lebih cantik misalnya, saya buat dia lebih tebal, biar mudah dilihat, dikenali. Saya klik bagian A ini adalah color-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, saya kasih warna merah misalnya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya untuk judul ini, ya saya juga buat dia bisa lebih terlihat, saya buat bold, kemudian saya bedakan hurufnya dengan warna biru. Nah, ini sudah jadi untuk judulnya. Di bagian deskripsi ini, Bapak Ibu boleh tambahkan ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan ada penjelasan atau ada gambar yang bisa menjadikan panduan atau acuan bagi orang yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari pembuatan form kita. Jadi karena ini adalah tujuannya form presensi, saya coba ambil kalimat yang sudah dibuat di form, di apa ya, informasi kegiatan kita hari ini. Apakah itu ini saya nggak tahu nih ambilnya di mana nih, udah cukup banyak, jauh kayaknya. Ya saya buat aja di sini ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu peserta pelatihan mengisi data di bawah ini dengan benar. Nah, ini aja petunjuknya. Jadi ini lebih berupa petunjuk Bapak Ibu. Supaya orang mengetahui apa yang akan mereka lakukan atau apa yang akan mereka isi di dalam form kita. Peserta pelatihan mengisi data di bawah ini. Nah, saya kemudian, nah kalau Bapak Ibu misalnya ada gambar yang ingin diupload terkait presensi ini, nah Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan ini, bisa ngupload gambar. Nah, saya misalnya klik ya, ini bagian kanan nih ada insert image, insert gambar. Nah, kalau saya klik itu ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa mencari gambar yang Bapak Ibu inginkan dengan mengklik image search. Jadi kita akan diarahkan ke Bing. Bing itu adalah satu aplikasi pencarian file, data ataupun gambar.
Kemudian bisa juga ke OneDrive. Kalau file-filenya itu Bapak Ibu simpan di OneDrive, atau Bapak Ibu bisa klik upload jika filenya itu Bapak simpan di perangkatnya Bapak Ibu. Nah, saya misalnya klik upload ya, supaya Bapak Ibu mudah mengenali. Oh, ini agak banyak. Saya ngambil di download dulu, coba melihat satu aja ya, contoh. Nah, saya misalnya mau ngambil ini. Saya klik. Nah, ini ada gambaran, oh kegiatannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak webinar-webinar itu diletakkan semacam flyer untuk memberikan gambaran kepada peserta saat membuka formnya bahwa oh yang diminta itu adalah untuk kegiatan ini gitu. Presensinya ternyata untuk kegiatan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di bagian bawah ada add new. Fungsi add new ini adalah setiap kita ingin menambah field atau pertanyaan yang akan kita berikan di dalam form kita. Itu kita gunakan add new. Ketika kita klik add new, maka kita ditampilkan ada 5 fitur ya. Yang pertama adalah choice. Choice ini adalah kalau Bapak Ibu itu ingin memberikan pertanyaan berupa pilihan. Misalnya pilihan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, Bapak Ibu pilih choice. Kemudian ada teks. Teks itu biasanya berupa pertanyaan terbuka. Misalnya yang tidak bisa kita kasih pilihan. Misalnya nama. Nah, nama kan kalau nama Bapak Ibu nggak bisa kasih pilihan karena nama Bapak Ibu bervariasi gitu, apalagi peserta banyak. Nah, saya coba ambil teks dulu ya, ini untuk demonya saja. Di sini nama lengkap. Nah, supaya misalnya Bapak Ibu bingung ini nama lengkap yang diminta apa ya. Nah, di sini bisa ada deskripsi. Ya. Bisa Bapak Ibu tambahkan deskripsinya supaya orang lebih jelas. Di mana ngambil deskripsinya? Bapak Ibu bisa klik di titik 3. Apa layar saya masih bisa kelihatan, Pak Bahar? Halo, Pak Bahar? Waduh. Bapak Ibu masih bisa lihat layar saya kah? Halo, halo. Ya, layar saya apa kelihatan Pak Bahar? Dari tadi saya ngomong ini jangan sampai peserta nggak ngelihat. Yang di-share sama Bu Indah ini Microsoft Teams. Astagfirullah, dari tadi saya ngomong Pak Bahar nggak komen gitu. Saya udah jauh Pak. Astaga. Saya harus mulai lagi nih dari nol. Aduh. Dari tadi saya udah sampai di tahap Pak Bahar nggak komen sih. Gimana? Saya lagi mengerjakan akun Office 365 dan posting di grup ini. Iya, saya kan nggak lihat layarnya, Pak. Udah tampil apa belum? Terus saya udah setengah jalan ngomongnya, peserta nggak ngeliat. Apa saya harus mulai lagi dari awal? Gimana tuh? Iya, kalau saya sih lebih baik sharingnya nggak usah share my screen ya. Bentar Bu Indah pindah ke layar lain, ya tidak tampil akhirnya. Share-nya screen formnya saja begitu. Harusnya tadi Pak Bahar bilang dong kalau ini belum Ya, tampil. saya tidak monitor, saya sedang mengerjakan akun Office 365 nih sekarang. Terus sekarang gimana? Saya harus ulang dari awal maksudnya. Dari tadi pertanyaan saya muter-muter, tinggal dijawab Bapak. Ya silakan. Oh my gosh. Ini kan baru buat tampilan ini ya. Ya, saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Mungkin yang untuk bagian pertama tadi Pak Azan sudah menjelaskan, saya hanya melengkapi saja. Saya dari awal untuk menambah field-nya aja pertanyaan dari form ini. Bapak Ibu yang ingin menambah pertanyaan ya, di sini mungkin sudah bisa lihat. Bapak Ibu tinggal klik add new saja. Kemudian di add new ini ada
Ada 4 fitur, Bapak Ibu bisa pilih ya. Ini tadi yang saya udah sampaikan kalau bentuk pertanyaannya berupa pilihan. Kalau bentuk pertanyaannya terbuka, ya, itu kita milihnya teks. Pertanyaan terbuka itu seperti nama, alamat, ya, itu pertanyaan terbuka. Jadi saya coba ngambil Bapak Ibu yang ini ya. Saya klik. Di sini saya tulis nama lengkap. Nah, ini tadi peserta nggak bisa komplain karena mikrofonnya termute semua. Jadi satu-satunya yang bisa mengoreksi itu cuman panelis gitu, presenter. Baik, Bapak Ibu, nama lengkap itu terkadang orang bingung nama lengkap itu apa perlu penjelasan lagi untuk penulisan. Nah, kalau nama lengkap ini dibutuhkan untuk penulisan sertifikat, maka sebaiknya Bapak Ibu tambahkan deskripsi. Jadi fungsi deskripsi di sini adalah untuk menjelaskan kepada orang yang akan mengisi form kita, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari field yang kita buat gitu, dari pertanyaan yang kita buat. Nah, kalau misalnya nama lengkap, kadang ada yang diminta nama lengkap tidak perlu dengan gelar. Ada yang meminta nama lengkap dengan gelar. Nah, supaya tidak membingungkan, maka dibutuhkan deskripsi. Di mana ngambil deskripsinya? Bapak Ibu bisa klik di titik 3 bagian sini. Kemudian ini ada subtitle. Nah, Bapak Ibu klik subtitle, maka akan di formnya Bapak Ibu akan tampil satu layar. Ya, modelnya seperti ini. Enter a subtitle. Di sini Bapak Ibu bisa kasih penjelasan. Misalnya, silakan menuliskan nama lengkap beserta gelar. Nah, ini hanya penjelasan. Nama lengkap beserta gelar. Nah, udah. Kemudian, ini kok, ininya, ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini kita anggap wajib diisi, maka Bapak Ibu bisa mengklik required ini, ya. Jadi ada 2 fitur di bawahnya, di bawah pertanyaan ini, ada 3 ya, ada yang titik 3. Ada fitur yang ini long answer. Nah, kalau pertanyaan kita itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang, maka Bapak Ibu mengklik long answer ini ke kanan gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti jawabannya itu jawaban panjang. Tapi berhubung karena nama ini tidak perlu jawaban panjang, jadi ini saya klik aja kembali. Kemudian lari terus nih layarnya saya. Kemudian kalau pertanyaannya ini wajib dijawab, peserta itu tidak bisa mengirimkan formnya yang sudah dijawab sebelum dia mengisi semuanya, maka Bapak Ibu mengklik required ini. Ini artinya wajib dijawab. Kalau dia tidak isi, dia tidak bisa mensubmit, mengirim form yang sudah diisi. Jadi diklik seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tandanya wajib diisi. Bentar ya, ini kayaknya ada masalah dengan layar saya. Masih tampil kok di sini. Enggak, bukan tampilnya. Lari-lari Bapak. Enggak konsen Ya. juga. Materi tidak usah marah-marah. Ini room akademis ini. Saya enggak marah. Memang nada saya seperti itu. Yang marah silakan lagi. Kan hilang gara-gara Pak Bahar ini. Bilang saya marah-marah. Orang Bapak yang enggak konsen dibilang saya. Gimana sih? Ntar Bapak Ibu saya cari formnya lagi. Kayaknya saya salah. Nah, ini ada. Jadi Bapak Ibu kalau buat form, Bapak Ibu tidak perlu save. Secara otomatis dia akan tersave. Nah, ini tadi kenapa saya kembali? Karena ada sedikit gangguan jaringan di tempat saya sehingga formnya ini tuh terkesan naik turun, membingungkan Bapak Ibu kalau melihat layar saya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi di sini saya sudah nama lengkap, kemudian silakan menuliskan nama lengkap beserta gelar. Saya sudah beri kode required, artinya wajib dijawab. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua,
saya misalnya nambahkan pertanyaan kedua adalah tempat tanggal lahir misalnya ya. Nah, untuk tempat tanggal lahir itu kan butuh tanggal ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngambil date kayak gini nih. Nah, mintanya date. Nanti yang tampil itu sebentar ya Bapak Ibu. Nanti yang tampil meminta Bapak Ibu untuk memasukkan. Jadi nanti peserta itu tinggal klik gambar ini, itu akan muncul semacam kalender. Bapak Ibu tinggal pilih tahunnya, kemudian bulan berapa, tanggal berapa gitu. Di sini tempat tanggal lahir. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah biasa buat form, mungkin ada pernah buat di Google, jadi teknisnya sama. Di sini karena saya tidak membutuhkan subtitle, saya kira jelas kalau orang mengatakan tempat tanggal lahir berarti, sorry, jangan tempat ya, tanggal aja karena yang ada kalender. Tanggal lahir. Nah, di sini nggak perlu subtitle, jadi subtitlenya ini saya buang aja. Nah, kayak gini, orang sudah tahu nih tanggal lahir. Berarti nanti mereka hanya tinggal klik kalender yang ada gambarnya di sebelah kanan. Dan karena ini tidak wajib dijawab, saya centang ini ke kiri. Jadi biar mereka nggak mengisi tanggal lahir, nggak apa-apa, tetap bisa mengirim formnya. Selanjutnya kita tambah lagi pertanyaannya add new. Nah, kali ini saya gunakan choice Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya saya ingin meminta peserta itu menentukan agama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis pilihan agama misalnya Islam, kemudian Protestan dan seterusnya gitu. Jadi ini semacam pilihan. Kalau di soal ulangan biasanya dia pilihan ganda. Kemudian Hindu, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian Buddha. Kemudian apa sih biasa lagi tuh? Kristen, Protestan, Katolik ya. Nah, kayak begini. Nah, ini pertanyaan yang modelnya choice. Kalau ini juga wajib dijawab, silakan diklik centang di bagian required, diklik ke kanan. Nah, selanjutnya pertanyaan, jadi kita sudah beberapa fitur nih. Ada yang bagian teks, ini bagian data atau tanggal, kemudian ini yang choice tadi, yang pilihan ya. Nah, selanjutnya saya tambah pertanyaan lagi, kira-kira apa nih yang belum nih? Nah, ini rating. Kalau rating ini Bapak Ibu misalnya kayak polling gitu ya, seperti yang dijelaskan Pak Azan tadi. Kita coba ngambil rating. Nah, pertanyaannya apa? Saya misalnya mau bertanya ke Bapak Ibu, seberapa senang Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Nah, itu dikasih tanda bintang. Kalau Bapak senang sekali ya ini biasa Bapak Ibu dapat kalau misalnya aplikasi Grab ya, GoCar atau WA juga biasa ada kata seberapa senang Bapak menggunakan WA. Nah, ini menyatakan tingkat kepuasan sebenarnya polling ini. Ya. Seberapa manfaatkah? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihannya lagi. Apakah kita ingin menggunakan bintang-bintang sebagai tanda bahwa tingkat kesenangan semakin banyak bintangnya berarti semakin senang ya. Nah, kita bisa ganti juga. Misalnya mau pakai yang lain ini. Klik aja di simbol. Apa mau pakai number? Nah, ini ada. Simbol bisa jadi number 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada dua pilihannya. Kemudian untuk level ini bisa sampai level 10. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita sampai level 10. Seberapa senang? Biasanya sama sekali tidak senang, kurang senang, cukup senang, dan seterusnya. Kayak gitu. Baik, selanjutnya saya klik add new lagi. Tadi choice sudah ya, teks juga sudah, rating juga sudah, date sudah. Sekarang kita lihat di yang arah panah ke bawah ini apa sih isinya. Nah, ternyata di bagian arah panah ini Bapak Ibu, ini adalah rankingan gitu. Kemudian ada likar, ada file upload kalau Bapak Ibu ingin meminta peserta itu untuk mengupload sesuatu. Nah, biasanya guru nih buat tugas form, silahkan kalian mengupload hasil kerja kalian di sini. Nah, kita bisa nih minta file upload. Nanti mereka mengupload. Tapi file uploadnya ini dalam bentuk request file gitu. Permintaan mengupload file aja.
Ya, kemudian ada section. Oh, section ini kalau Bapak Ibu ingin membuat per halaman formnya. Nah, misalnya halaman pertama itu adalah informasi dulu terkait untuk apa sih form ini gitu dan sebagainya. Masuk ke section kedua atau halaman kedua. Nah, halaman kedua itu adalah halaman identitas. Kalau form untuk pengisian biodata siswa berarti halaman kedua itu adalah halaman biodata siswa. Bikin section berikutnya lagi halaman untuk biodata orang tua. Kemudian section berikutnya lagi halaman untuk data wali dan seterusnya. Nah, jadi form ini Bapak Ibu bisa buat berapa halaman yang Bapak Ibu mau, tergantung apa field setiap halaman itu. Ini saya coba file upload ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa meminta siswa untuk memasukkan filenya. Tetapi kita harus membuatnya dulu di OneDrive. Nah, ini agak panjang nanti ya. Nanti kita bahas khusus ini. Di sini silahkan mengupload gitu. Silahkan mengupload file Anda. Ini ada batasannya, file yang bisa diupload. Misalnya minta siswa itu upload fotonya. Kalau PPDB misalnya ya, pengisian form PPDB. Silahkan upload foto kartu keluarga. Silakan upload foto 3x4 dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau pengisian form. Nah, ini ada batasan file yang bisa diupload sampai 1 GB bisa. Jadi kalau mau ngupload filenya sampai 1 GB ya silakan. Ini Microsoft ini karena daya tampungnya sampai 1000 tera, 1 tera alias 1000 giga, sorry. Nah, kemudian ini ada batasan berapa file yang bisa diupload. Nah, yang terbanyak itu 10 file. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ya. Silahkan upload file Anda. Nah, seperti ini. Kalau dia wajib, silakan dicentang. Kalau tidak wajib, ya dicentangnya seperti ini. Oke, kemudian sebentar saya lihat matriks ya Bapak Ibu, soalnya ada di matriks nih petunjuknya. Ini nih. Memulai Microsoft udah, membuat form dan kuis. Form dan kuis, fitur dasar Microsoft Form udah ya. Pertanyaan pada MS Form juga sudah. Menambahkan gambar. Nah, ini menambahkan gambar tadi sudah ya Bapak Ibu. Tapi saya belum kasih lihat karena tadi nggak kelihatan. Saya hapus dulu kalau gitu yang tadi. Nah, di sini tadi yang saya maksud, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar di sini kalau Bapak Ibu mau. Nah, bagaimana caranya menambahkan gambar? Bapak Ibu bisa klik di bagian ini, sebelah kanan, ini ada insert image. Ketika saya klik, maka ada 3 pilihan Bapak Ibu mau ngambil filenya atau gambarnya itu di mana. Kalau Bapak Ibu image search, itu Bapak Ibu mengambilnya di pencarian Bing. Gitu. Nah, ini misalnya, saya misalnya mau ngambil gambar apa ya? Pelatihan aja ya. Pelatihan guru, kira-kira ada nggak ya kalau di search? Ini diketik aja di bagian sini, kemudian kita klik search. Nah, tuh dia mencari. Ini ada beberapa gambar. Nah, kalau mau mengambilnya di pencarian. Kemudian, kalau filenya Bapak Ibu save-nya itu di OneDrive, Bapak Ibu carinya klik di tengah ini nih, OneDrive. Nah, seperti ini. Nah, di OneDrive saya ini ternyata banyak file Bapak Ibu. Nah, kalau penyimpanannya di OneDrive. Kalau Bapak Ibu mau ngambilnya di perangkat, di komputer, di handphone, nah, ambilnya upload nih, klik yang upload. Saya coba klik upload, langsung mengarah ke perangkat saya gitu, device saya. Nah, saya misalnya mau ngambil satu gambar ini. Saya klik 2 kali, dia berproses loading untuk mengupload gambar masuk ke file saya. Nah, untuk mengetahui sudah seperti apa sih form yang saya buat, Bapak Ibu bisa mengklik bagian atas ini ada preview. Ini ada preview, saya klik. Nah, dia akan memperlihatkan bagaimana tampilan form yang saya buat ini. Kalau dilihatnya versi laptop,
Dan bagian kanan ini kita klik kalau mau melihatnya versi handphone. Jadi seperti ini filenya kalau di handphone, dan seperti ini kalau di laptop. Nah, selanjutnya kita kembali Bapak Ibu. Untuk mempercantik formnya Bapak Ibu, ya, biar menarik begitu, Bapak Ibu bisa mengklik bagian tema untuk mengubah background-nya. Ya, kita klik tema. Nah, di sini ada banyak tersedia template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Bapak Ibu. Ada template color, warna, ada juga template dalam bentuk gambar. Jadi kalau warna kita tinggal klik salah satu warnanya, maka dia akan mengubah background-nya, mengubah warna background gitu. Karena saya pilih color ya. Kalau Bapak Ibu memilih gambar template yang disiapkan, saya pilih satu yang orange ini, maka background-nya berubah. Supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa tampilannya di layar peserta atau layar siswa, Bapak Ibu klik preview lagi. Nah, seperti ini tampilannya di desktopnya, di device-nya siswa gitu. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu perlu untuk mengganti background-nya dengan gambar yang Bapak Ibu inginkan, boleh. Ini ada di bagian bawah paling ujung, ada tanda plus gitu. Bapak Ibu bisa klik tanda plusnya, kemudian pilih yang bagian upload image ini. Nah, kalau kita upload image ini, maka kita diarahkan kembali ke device kita. Berarti kita ingin mengambil gambar kita sendiri untuk dijadikan background. Ini artinya kita tidak ingin menggunakan template yang disiapkan oleh Microsoft. Nah, ketika saya klik, ketika saya klik temanya tadi ini, gambar. Nah, di sini kembali lagi kita diarahkan ke fitur 3 tadi ini. Saya ingin ngambil gambarnya lagi nih, misalnya di device saya. Saya ingin ambil yang ini nih. Nah, ini lagi proses, maka background-nya akan berubah sesuai dengan gambar yang saya pilih. Kalau saya lihat preview, tampilannya di siswa seperti ini nih. Nah, ini background-nya saya ambil dari desktop saya, tidak menggunakan template-nya Microsoft. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah fungsi preview-nya udah, fungsi temanya juga sudah. Sekarang saya ke fungsi share. Nah, tentunya setelah Bapak Ibu membuat form, Bapak Ibu perlu men-share formnya Bapak Ibu. Bagaimana peserta itu bisa mendapatkan melihat form kalau Bapak Ibu nggak share. Nah, di-share-nya dalam bentuk apa? Biasanya cuma link yang di-share ke WA atau ke media sosial gitu. Nah, di sini Bapak Ibu klik share. Nah, di share ini lagi ada beberapa fitur. Yang pertama adalah send and collect response. Jadi mengirim dan mengumpulkan respon. Bapak Ibu silahkan klik di bagian arah panah ke bawah ini ya, untuk menentukan kira-kira yang bisa mengisi formnya Bapak Ibu itu siapa saja. Nah, kalau saya klik yang arah panah ke bawah ini, ternyata ada 3 yang bisa mengisinya. Yang pertama, semua orang bisa merespon, bisa mengisi apapun yang dia gunakan akunnya. Mau Gmail, Yahoo, Microsoft, atau apapun akun yang dia gunakan, dia bisa mengisi form kita gitu. Jadi Bapak Ibu klik anyone can respond. Nah, kalau yang kedua ini, yang bisa mengisi itu hanya orang yang memiliki akun satu organisasi dengan Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud satu organisasi misalnya, yang bisa mengisi ini, kalau saya klik ini, hanya yang punya akun Muna Cerdas saja. Nah, kalau Bapak Ibu punya akun organisasi sekolah, Bapak Ibu centang yang ini, maka yang bisa mengisi ini hanya siswa-siswa atau guru-guru di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, yang punya akun Gmail tidak bisa mengisi. Gitu. Kemudian yang bagian terakhir ini adalah specific people. Nah, kalau kita klik yang ini Bapak Ibu, maka yang bisa mengisi itu hanya orang-orang tertentu yang kita kasih izin untuk mengisi. Nah, misalnya saya klik, di sini cari namanya gitu.
Saya misalnya klik, nah hanya Pak Baharudin nih yang bisa mengisi form ini. Orang lain nggak bisa mengisi, karena saya mencentangnya specific people, orang-orang tertentu di organisasi saya. Jadi kalau misalnya saya dari SD 1, saya centang ini specific people, hanya orang yang menggunakan akun organisasi saya, itu pun hanya orang-orang tertentu. Ya, misalnya saya hanya ingin kepala sekolah yang mengisi, atau guru-guru saja. Guru-guru pun saya pilih-pilih, itu menggunakan specific people in my organization can respond. Nah, karena ini presensinya umum, biar tidak banyak keluhan, ya, apalagi ini ada 3 grup, nah, saya mengisinya anyone can respond. Jadi biar pakai Gmail bisa mengisi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa ngambil linknya. Kalau Bapak Ibu mau ngambil linknya, mau dibagi, ini tinggal diklik copy. Copy, kemudian pastekan di grup WA atau pastekan di mana Bapak Ibu inginkan orang bisa mengakses formnya Bapak Ibu. Karena kalau saya langsung klik copy, ini panjang ya. Ini saya copy, kemudian saya coba bawa di sini nih. Saya coba bawa di sini. Saya paste, itu panjang ya linknya Bapak Ibu. Nah ini kalau link, kita melihat link seperti ini kayaknya linknya nggak bermakna gini. Apa ini huruf besar, huruf kapital, huruf kecil, slash gitu. Nah supaya dia bisa lebih simpel, Bapak Ibu bisa klik shorten link. Sebelum Bapak Ibu copy, dicentang dulu nih shorten linknya nih. Nah ketika udah dicentang, ini linknya menjadi lebih pendek. Kita coba ya. Tadi sebelum dicentang, saya udah pastekan di Word. Sekarang saya sudah centang, coba dipaste lagi, kita lihat perbedaannya. Nah, ini lebih pendek Bapak Ibu. Ini tadi yang saya belum centang, sebegini panjang linknya, rame kalau kita bawa di WA. Dan ini yang sudah disortan, sudah dipendekkan linknya. Tapi kalau kita klik, ini sama-sama aja, sama-sama mengarah ke form yang kita buat ini. Nah, kemudian, jadi kalau sudah disortan, Bapak Ibu silakan copy gitu. Copy linknya. Selanjutnya ngambil linknya juga selain di sini di copy, bisa di sini juga Bapak Ibu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa ngirim linknya melalui email kalau mau menggunakan email. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti explore fitur-fitur yang ada di form ini. Nah, selanjutnya ada share as template. Apa gunanya ini? Bapak Ibu kalau sudah buat ya, saya misalnya ya. Nah, jangan ribut. Bawa materi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat kayak saya ya di Sultra Cerdas itu biasanya dikasih tugas sama Pak Bahar nih buat presensi setiap minggu. Nah, presensi itu kan isinya sama saja, itu aja terus. Cuman judulnya yang diganti, flyernya yang diganti. Nah, biar tidak repot setiap mau Vicon gitu, mau webinar, bikin presensi lagi, maka kita duplikat gitu. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita menduplikat form. Jadi nanti yang tinggal diganti adalah judul dan flyernya gitu. Jadi get link to duplikat. Bapak Ibu klik yang ini nih. Nah ini tinggal di copy. Ketika saya copy, kemudian saya buka di browser baru seperti ini. Saya copy tadi link untuk mengkopinya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengisi presensi, misalnya 71, 72, 73, copy aja linknya. Nah, ini sudah. Saya tinggal klik bagian atas ini duplikat atau copy. Nah, saya duplikat nih, kayak gini nih. Ini contoh. Masih loading, ini udah terduplikat. Nah, ini ada tulisan copy, ini berarti hasil duplikat. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu ganti tuh. Nah, ini bisa diganti nih. Nah, ini nggak usah diganti ya, karena ini kan tetap. Untuk hari ketiga misalnya, nah saya pakai di sini, ini aja yang saya ganti, hari ketiga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang duplikat. Selanjutnya, bagian bawah ini ada share to collaborate. Nah, kalau Bapak Ibu ya misalnya form ini, jadi pada prinsipnya membuat form dengan membuat kuis itu sama aja. Fitur-fiturnya sama, nggak ada yang berbeda. Hanya perbedaannya satu untuk survei, satu itu untuk kuis. Itu saja perbedaannya. Selebihnya bagaimana menggunakannya sama. Nah, termasuk fitur share to collaborate.
misalnya Bapak Ibu membuat soal ya, mau ulangan nih, ulangan tengah semester atau ulangan semester lah. Kita pemberian soal ke siswa itu online. Kita dalam satu sekolah itu ada 3 guru. Nah, kita ingin semua guru ini 3-3 berkontribusi membuat soal. Saya misalnya buat soal nanti untuk KD 3.1, si B membuat KD 3.2, si C membuat KD 3.3. Nah, silahkan dibagi. Saya materinya misalnya limit, si B bagian integrasi, si C bagian lingkaran, itu misalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tinggal share to collaborate gitu. Ambil link ini, kasihkan ke temannya Bapak Ibu, nanti biar dia buat soalnya juga. Jadi dalam satu form ini kita bisa bekerja sama. Saya buat nomor 1 sampai nomor 10. Si B buat nomor 11 sampai 20. Si C nomor 21 sampai 30. Jadi cepat selesai dia. Kita tidak perlu bersama-sama dalam satu ruangan untuk kerja. Kita tinggal kasih aja link share collaborate. Jadi ini berkolaborasi. Kita klik linknya seperti ini. Nah, ini ada linknya, copy, kasihkan teman kita yang ingin kita ajak kolaborasi. Nah, itu untuk fitur-fitur share-nya. Nah, sekarang bagian terakhir nih, fitur yang 3.3 ini. Saya klik. Nah, di sini ada banyak nih, Bapak Ibu. Yang paling sering kita gunakan itu adalah setting. Nah, saya klik bagian atas setting. Setting ini banyak fiturnya juga ini. Nah, kemudian di bagian setting ini kita harus menentukan kira-kira siapa yang bisa mengisi form kita. Ini sama aja tadi ya. Saya misalnya klik only people, my organization. Jadi di sini di settingannya ini kita ngatur siapa yang bisa mengisi form ini. Jadi sama saja dengan tadi share di sini ya. Nah, di sini siapa yang bisa merespon. Nah, di sini juga siapa yang bisa, di sini tadi karena saya pilih only people my organization. Sehingga ketika saya klik setting yang di sini anyone-nya dia nggak bisa diakses. Karena saya udah atur dari fitur share tadi nih. Sekarang saya rubah dulu fitur share-nya supaya bisa anyone can respond. Ya. Oh ya, ini kayaknya file upload is only available when only people in my organization can respond. Selected. Oh ya, nggak bisa ini ya. Oh, collect responses ini. Sorry. Oke, di bagian sini siapa yang bisa merespon? Ini kayaknya terblok. Pak Bahar, bisa lihat ke sini sebentar, Pak. Pak Bahar. Oh ya, kayaknya Pak Bahar lagi sibuk nih, nggak memperhatikan. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi siapa yang bisa mengisi form ini? Nah, kalau tadi siapa yang bisa merespon? Di sini siapa yang bisa ngisi? Kalau kita klik yang bagian atas, itu semua orang bisa memberi responnya. Kemudian kalau yang bagian ini berarti hanya orang di organisasi saya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini ada pilihan 2. Apakah kita mau ya satu orang satu respon. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kasih ulangan ini ke siswa, ingatkan ke siswa. Jadi kalian itu hanya boleh 1 kali saja mengisi. Kalau kalian sudah mengirimkan, kalian tidak bisa mengisi lagi karena namanya ulangan hanya boleh 1 kali dikerja. Nah, Bapak Ibu centang yang ini nih. 1 orang 1 kali aja mengerjakan. Kemudian setiap orang yang sudah mengisi, Bapak Ibu centang ini supaya namanya terrecord atau terekam, namanya bisa dilihat. Oh, si ini nih yang sudah mengisi, si ini nih yang sudah ikut ulangan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak perlu ya, ini dihilangkan aja centangnya. Nah, selanjutnya ada pilihan di bawah, bagaimana pilihan buat orang yang merespon, ya, yang mengisi form kita. Kita bisa centang ini beberapa pilihan, ya. Menerima respon. Ya, kalau kita centang ini, berarti orang itu biasa bilang, saya kok sudah klik link ini nggak bisa terbuka ya. Nah, mungkin di settingannya dia tidak menerima respon, jadi kita tidak bisa membuka formnya gitu. Nah, jadi mungkin misalnya ya, saya membuka form pendaftaran untuk ikut pelatihan sampai hari Jumat.
jam 2 siang. Nah, lewat dari jam 2 siang, ininya saya hilangkan centangnya nih. Sehingga orang yang mengakses link itu udah nggak bisa membuka form itu lagi. Karena saya udah hilangkan centangnya. Jadi sudah tidak bisa diakses. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya membuat soal, anak-anak ini batas waktu sampai jam 12 ya. Nah, sampai jam 12, Bapak Ibu kemudian mencentang ini. Nanti siswa bilang, Bu, saya sudah klik linknya, Pak. Tapi kenapa saya tidak bisa lihat soalnya? Ya, karena sudah ditutup. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau menutup formnya secara manual. Kalau Bapak Ibu mau tanpa mengutak-ngatik form lagi, form itu akan tertutup secara otomatis di waktu yang Bapak inginkan. Nah, Bapak Ibu atur di sini, start date. Ya, start date. Di sini misalnya saya mau form ini hanya diakses oleh siswa atau oleh peserta sampai tanggal 11. Nah, ini. Oh, sorry. Start date mulai hari ini ya. Hari ini tanggal 9. Nanti bisa mulai diakses jam 4 sore. Dan saya akan tutup form ini pada pukul tanggal 9 pada pukul 10 malam. Nah, di sini tinggal pilih jamnya. Jadi tanggalnya di sini, jamnya di sebelah sini. Tutup di pukul 9 malam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti secara otomatis formnya itu akan tertutup. Terbuka dan tertutup secara otomatis. Karena Bapak Ibu sudah men-setting kapan mulai bisa diakses dan kapan dia tertutup. Nah, selanjutnya, kalau ini soal ulangan ya, kalau dia modelnya survei, sebaiknya Bapak Ibu jangan shuffle question. Shuffle question itu bahasa Indonesianya acak pertanyaan gitu. Jadi kalau dia bentuknya survei, jangan diacak pertanyaannya. Nanti yang mengisi bingung. Tapi kalau dia soal ulangan, biar siswanya Bapak Ibu itu tidak saling nyontek, ya, Bapak Ibu silakan acak pertanyaannya. Jadi sehingga ketika si A misalnya bertanya ke temannya, nomor 1 jawabannya apa? Dia tidak bisa memberikan jawaban karena soalnya beda. Dia teracak soalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kita klik misalnya shuffle question. Tapi kalau dia bentuk survei, sekali lagi nggak perlu shuffle question ya. Nah, bagaimana kalau saya mengacak, tapi nanti siswa itu ikut teracak gitu ya. Ikut teracak. Nah, Bapak Ibu ngatur di bagian sini. Di sini kan ada log question. Nah, untuk tadi ini kan bagian nama. Nama itu selalunya paling di atas. Ya, misalnya saya buat form soal ulangan, nama kelas. Nah, nama kelas itu nggak boleh diacak dia urutannya. Dia tetap harus di atas. Nah, Bapak Ibu bisa klik log question, pilih pertanyaan mana yang mau dikunci, nggak diacak. Jadi nomor 1 sampai nomor 2. Nah, itu nggak akan teracak dia. Nama dan kelas dia akan tetap tampil di paling atas. Oke, selanjutnya bagian bawah ada ucapan terima kasih. Nah, kalau Bapak. Halo Bu Indah. Ya, bagaimana Pak? Apa hanya saya yang tidak melihat share screen-nya ya Bu Indah ya? Nggak tahu. Coba ditanya ke Pak Muhammad Azan bisa melihat share screen Bu Indah? Bisa Pak, kelihatan Ibu Pak. Siti Nasrawati R bisa melihat share Bisa screen-nya Bu Indah? kelihatan Pak. Oh, kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Oke. Berarti jaringan saya yang Iya. kurang bagus. Oke, silakan Bu Indah lanjut. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu bisa klik ucapan terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu kasih soal ulangan ke siswa, bagusnya Bapak Ibu memanfaatkan customized thank you message ini untuk memberikan semangat. Ya. Terima kasih, selamat kamu telah menyelesaikan ulangan hari ini. Banyak berdoa supaya nilai kamu hasilnya memuaskan. Nah, itu memberi motivasi buat siswa Bapak Ibu. Ini dimanfaatkan di bagian customized thank you ya. Misalnya seperti ini ya. Terima kasih sudah mengikuti ulangan UTS hari ini. Nah, ini sebenarnya hanya apa ya? Yaitu tadi menginspirasi siswa aja, memotivasi aja supaya dia rajin-rajin lagi belajar. Kalau ini arahnya ke siswa ya. Saya lebih arahnya ke siswa karena sini guru-guru semua. Baik, selanjutnya ada respon receipt. Apakah kita ingin menerima responnya ini allow receipt
atau kita mau dapat get email ini bisa dicentang kalau merasa dibutuhkan ya. Kalau misalnya perlu setelah peserta itu submit, mereka dapat informasi bahwa responnya sudah tersubmit, sudah terkirim. Nah, itu bisa dicentang yang ini. Jadi kalau sudah terkirim, dia akan mendapatkan informasi gitu. Respon Anda, form Anda isiannya sudah terkirim gitu. Oke, ini kalau mau dapat notifikasi email. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya saya udah secara menyeluruh nih memberikan gambaran terkait dengan form. Apa saya melanjutkan atau saya kembalikan ke Pak Azan ini? Halo, Pak Azan udah ada di room meeting kah? Halo, Pak Azan. Oke, kayaknya Pak Azan ini belum ada di room meeting, mungkin masih. Ya, baik Bapak Ibu, ini untuk halo Bu Indah. Oh ya, sudah ada. Oke. Saya kembalikan ke Pak Azan ya. Ini saya udah bantu menjelaskan sampai di akhir khusus untuk formnya. Dari sekitar 15 menit tadi saya sudah di standby di sini. Begitu. Pak Azan sudah memberikan sinyal gitu bahwa sudah di room. Ya, silakan Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya yang mungkin agak bertele-tele, sempat ada miss juga tadi di awal karena ternyata layar saya nggak tampil dan Bapak Ibu tidak bisa komplain karena mikrofon Bapak Ibu oleh organizer itu termute. Nah, tapi tidak apa-apa, saya sudah jelaskan tadi dengan rinci, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke yang berhak memberikan materi. Silakan Bapak Muhammad Azan. Terima kasih Bu Prof. Saya mau jelaskan apa lagi sisanya ini. Kayaknya sudah selesai, tinggal apa ini? Menampilkan hasilnya Bu Indah ya. Kayaknya sudah dijelaskan semua ini fitur-fiturnya. Pak Hasan mungkin bisa menunjukkan kalau dia dalam bentuk kuis, karena tadi saya hanya form saja. Secara ini aja overview saja Pak Hasan, karena kan pada prinsipnya fitur-fiturnya sama gitu. Ya, silakan Pak Azan. Oh iya. Saya coba share screen dulu. Ya, sudah selesai semua kayaknya Bu Indah. Tinggal apa tadi yang mode kuisnya ya? Iya Pak. Iya. Oke. Jadi sekarang kita overview sedikit tentang model kuis. Sebenarnya ini sama saja, hanya di pengaturan tadi itu sama, tinggal di bagian sininya ketika dia pengaturan untuk pilihan jawaban, dia dicantumkan tentang kira-kira mana jawaban yang benar dan jawaban yang tidak benar, sehingga kemudian kita bisa deteksi siswa yang menjawab benar dan yang menjawab salah. Jadi misalnya tadi kita buat sini katanya soal ulangan, katakan begitu ya. Ya, terus kemudian kita add, saya pakai multiple choice misalnya. Jadi misalnya di sini kita buat soal, misalnya siapakah presiden pertama, ya, misalnya begitu. Kemudian di sini kita bikin opsinya, ya, misalnya kita bikin sini misalnya Soekarno, Soeharto, Habibie, katakanlah begitu. Nah, nah di bagian sini kita diarahkan untuk membubuhkan kira-kira di antara pilihan-pilihan ini mana yang benar. Jadi kita tinggal centang, misalnya yang ini.
Ya, jadi ini secara otomatis dia mengarahkan siswa men-setting secara otomatis bahwa untuk jawaban soal nomor 1 ini adalah yang pertama ini. Kemudian ada di sini, misalnya poinnya, kita bisa setting kira-kira kalau kita nomor yang ini kita mau kasih poin berapa. Nah, gitu. Jadi misalnya kita punya 5 nomor soal, jadi setiap misalnya skor maksimalnya adalah 100, maka kita bobotnya kita ratakan saja, misalnya dia per soal itu 20 lah, katakan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke lagi nih. Ada pertanyaan baru lagi. Ini. Ya, kita coba demokan lagi pertanyaan yang lain. Misalnya katakan misalnya 1 tambah 2 sama dengan berapa? Sorry. 1 ini saja ya supaya untuk dilihat saja. Katakan misalnya 2 di sini, 3 dan lain-lain dan seterusnya lah. Ini untuk pertanyaan. Terus kemudian misalnya kita ingin menampilkan, mohon maaf Bu Indah, tadi untuk insert video dan gambar sudah ya? Halo Bu Indah. Insert gambar sudah. Oh iya. Silahkan dieksplor yang lain. Untuk videonya sudah juga. Jadi katakan misalnya kita ingin bikin soal, kemudian kita ingin siswa memberikan komentar atau ulasan tentang video yang kita kirim. Untuk video sudah juga Bu Indah ya? Belum Pak Azan. Belum ya? Maaf saya tidak dapat. Jadi di sini sama seperti tadi. Jadi katakan misalnya kita bikin instruksinya di sini apa yang bisa dipelajari, bisa diteladani, katakan diteladani dari kisah berikut, dari kisah, katakan begitu. Jadi kita tampilkan kisah berikut. Kemudian siswa memberikan jawabannya. Nah, kemudian kita klik di sebelah kanannya tadi. Kemudian di sini kita insert media, insert video. Kita klik videonya. Jadi nanti kita bisa pastikan video di sini URL-nya. Jadi paste URL video mungkin dalam bentuk YouTube. Jadi bisa misalnya kita masuk di YouTube, katakan misalnya kita mau tulis kisah Umar, katakan begitu, misalnya begitu. Ini kita copy link address-nya.